Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinar Perawat, dimana dalam channel ini kita akan selalu berbagi informasi mengenai ilmu seputar keperawatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal hukum perawat pada sistem keperawatan gawat darurat. Nah, ini untuk teman-teman yang sedang persiapan untuk hukum ataupun hanya untuk menambah-nambah informasi, menambah-nambah ilmu dan wawasan. Mari kita belajar bersama. Baik, sebelum dimulai, sebelum disimak, jangan lupa jika Anda suka video ini nanti di like dan di share kepada teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Perawat menggaji pasien laki-laki usia 20 tahun masuk ke IGD setelah mengalami kecelakaan motor. Pasien masuk dalam kondisi sadar dan dibawa ke IGD. Pasien mengeluh nyeri dada dan susah bernafas. Saat pemeriksaan didapatkan adanya memar di daerah dada sebelah kanan dan terdapat gerakan paradoksal. Apa jenis trauma yang mungkin terjadi pada pasien? Yang A. Tamponade jantung, B. Patah tulang iga atau flail chest, yang C. Tension pneumotorak, dan D. hematotorak, dan E. efusi pleura. Nah, di sini sudah jelas apa teman-teman jawabannya. Di sini sudah ada tindakan, terdapat gerakan pernafasan yang paradoksal, di mana pergerakan yang tertinggal. Jadi ini mengarah ke adanya flail chest ataupun patah tulang iga. Ya, jawabannya yang B. Kita lanjut soal yang nomor 2. Seorang laki-laki usia 35 tahun dibawa ke IGD dengan kasus trauma kepala. Saat diobservasi, pasien mengalami peningkatan tekanan sistolik secara gradual yang diikuti dengan turunnya tekanan diastolik. Nah, pertanyaannya, apakah yang harus diwaspadai oleh perawat berkaitan dengan perubahan yang ditunjukkan oleh pasien? Yang A. Aktivitas kejang, B. Respon mulai stabil aliran darah ke otak, dan yang C. berkembangnya shock hipovolemik, dan D. peningkatan tekanan intrakranial, yang E. terjadi gangguan kontraksi jantung. Nah, mana teman-teman jawaban yang paling tepat? Ya, jawabannya yang D, di mana pasien mengalami tekanan sistolik yang mengalami penurunan peningkatan pada sistolik dan penurunan pada diastolik. Itu merupakan salah satu tanda peningkatan tekanan kranial. Jadi buat teman-teman silakan dipelajari lagi apa saja tanda-tanda dari pasien yang mengalami peningkatan tekanan intrakranial. Biasanya ini sering keluar di hukum, sering keluar ini ya. Nah, kita lanjut untuk soal yang selanjutnya. Soal nomor 3. Kasusnya staf perawat UGD sedang melakukan pelatihan penggolongan pasien atau triase pada kasus korban bencana kebakaran sebuah rumah. Sesuai dengan skenario, terdapat 5 orang korban yang harus segera dilakukan pertolongan. Mana pasien yang seharusnya menjadi prioritas paling akhir? A. Pneumotorak, B. luka bakar derajat 3 dengan luka bakar 70%, dan yang C. fraktur tertutup tibia dan fibula, D. trauma inhalasi, E. perdarahan internal. Nah, di sini pertanyaannya yang menjadi prioritas akhir. Jadi ini yang warna hijau atau dengan kategori P3. Nah, mana teman-teman jawabannya?
Nah, jawabannya yang C, jawaban yang tepat, fraktur tertutup tibia dan fibula. Karena yang A, B, D, dan E ini merupakan yang mengalami gawat darurat atau P1. Lanjut soal nomor 4. Seorang laki-laki usia 26 dibawa ke IGD setelah mengalami KLL. Dan hasil pemeriksaan fisik didapatkan torak destra tertinggal sewaktu bernafas, suara nafas menurun, dan saat diperkusi hipersonor. Pada paru destra terdapat distensi vena jugularis, tekanan darah 90/60, frekuensi nadi 100 kali, nafas 26 kali, dan dangkal akral dingin. Apakah tindakan yang tepat pada pasien tersebut? A. Beri oksigen 100%. B. Perikardiosintesis. C. Needle decompression. D. Pasang IV line. Dan yang E. Intubasi. Nah, mana jawaban yang tepat menurut teman-teman? Silakan dijawab. Sambil dijawab, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya untuk Sinar Perawat agar semakin berkembang. Nah, ya, jawabannya yang paling tepat yaitu C, needle decompression, karena di sini pasien dicurigai mengalami tension pneumotorak karena di sini sudah jelas ada tanda-tanda hipersonor ketika diperkusi dan adanya distensi vena jugularis pada pasien. Maka tindakan yang paling tepat yaitu needle decompression. Oke, kita lanjut. Soal nomor 5. Seorang laki-laki usia 25 tahun, korban kecelakaan, mengalami luka terbuka di tungkai kanan bawah, dibawa ke IGD. Perawat melakukan penekanan langsung pada tungkai bawah dan ternyata tidak mampu menghentikan perdarahan. Apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat? A. Memasang tourniquet di bagian proksimal area yang mengalami luka terbuka. B. Mengangkat tungkai klien di atas jantung. C. Menutup laserasi dan memberikan kompres dingin. Dan yang D. Melakukan penekanan pada arteri femoralis. Dan yang E. Melakukan pemasangan infus. Nah, dimana menurut teman-teman sini jawaban yang paling tepat untuk menangani perdarahan yang masif setelah dilakukan penekanan? Dan jawaban yang paling tepat yaitu B. Mengangkat tungkai klien lebih tinggi atau di atas jantung. Ini merupakan tindakan yang lebih diutamakan. Memang yang E, memasang infus, memang harus diwajibkan juga. Cuma di sini yang paling utama dulu kita harus menghentikan perdarahan yang masif. Karena percuma kita melakukan pemasangan infus kalau perdarahannya masih aktif dan masif. Nah, oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian dulu soal-soal dari Sinar Perawat. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya. Jika bermanfaat, tolong di-share kepada teman-teman sejawat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.